Halo sahabat belajar, bertemu lagi dengan saya Hartono dalam guruvirtual.id. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tipe data umum di Python, yaitu string. Jadi string itu apabila kita ingin mengambil definisi mudahnya adalah semua karakter yang ada di dalam keyboard. Dan bagaimana penerapan string di bahasa pemrograman Python? Mari kita saksikan video berikut ini. Pada video ini kita akan belajar masih hal yang mendasar di bahasa pemrograman Python. Di video ini kita akan belajar tipe-tipe data umum yang ada di bahasa pemrograman Python. Tipe-tipe data umum ini sendiri adalah tipe-tipe data dasar yang paling sering dipelajari atau digunakan, terutama bagi orang-orang yang baru belajar bahasa pemrograman Python di awal-awal. Kita akan mempelajari 4 tipe data umum di Python sebagai awal pembelajaran kita terkait dengan dasar-dasar bahasa pemrograman Python. Tipe data yang pertama adalah string. Dalam Python, string ini adalah tipe data yang digunakan untuk merepresentasikan teks. Dan untuk mendapatkan definisi mudahnya, kita bisa mengambil gambaran bahwa string ini adalah semua karakter yang ada di keyboard. Ini adalah string ya. Dan bagaimana sih implementasi dari string? Kita bisa melihat beberapa aplikasi di laptop atau komputer. Kalau kita ambil beberapa contoh di aplikasi desktop ya, data string itu misalnya dalam Microsoft Word kita pernah melihat file, menu, edit, page layout, review, view, dan lain-lain, atau di Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, itu teks-teks yang muncul itu menggunakan data string. Jadi mudahnya seperti itu ya ketika kita ingin membuat aplikasi di mana aplikasi itu ingin menampilkan sebuah teks kepada pengguna, itu dia menggunakan tipe data string. Mudahnya seperti itu. Lalu bagaimana sih cara membuat tipe data string di Python? Caranya cukup mudah. Untuk membuat string di Python, kita hanya perlu mengingat 3 hal. Yang pertama, string di Python itu bisa diawali oleh tanda petik 2. Jadi dia diawali dan diakhiri dengan tanda petik 2. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan tanda petik 1. Jadi kita bisa memilih antara tanda petik 2 atau tanda petik 1. Lalu yang terakhir kita bisa mendeklarasikan string dengan tanda petik 3. Jadi kita tuliskan misalkan di sini ada tanda petik 1, namun kita tuliskan 3 kali seperti kita membuat komentar multibaris. Nah, seperti ini ya. Lalu juga diakhiri dengan tanda petik 3 seperti ini. Jadi ini adalah alternatif ketiga. Kita ulas kembali bahwa ketika kita ingin membuat string atau mendeklarasikan string di dalam bahasa pemrograman Python, kita bisa menggunakan 3 cara. Cara yang pertama kita bisa menggunakan tanda petik 2, cara yang kedua kita gunakan tanda petik 1, dan cara yang ketiga kita gunakan tanda petik 3. Tanda petik 3 artinya kita menuliskan tanda petik 2 3 kali atau tanda petik 1 sebanyak 3 kali. Jadi, itu adalah cara-cara untuk membuat atau mendeklarasikan string di bahasa pemrograman Python. Sedangkan di contoh ini, saya hanya menggunakan 2 pola karena standarnya di coding biasanya kita hanya memilih antara petik 2 atau petik 1. Seperti yang berikut ini. Lalu bagaimana kita memutuskan apakah kita sebaiknya menggunakan tanda petik 2 atau tanda petik 1? Kembali lagi kepada kita sebenarnya, kita lebih nyaman yang ada di mana. Kalau saya sendiri biasanya lebih banyak menggunakan tanda petik 2. Meskipun ini tidak wajib ya, artinya kita bisa memilih antara petik 1 dan petik 2. Dan ini adalah penjelasan yang pertama ya, artinya kita belajar yang sangat dasar sekali terkait dengan tipe data string. Kita coba running lagi, ini tidak ada input, tidak ada output ya. Jadi di coding yang pertama ini tidak ada output, karena kita tidak memprint sama sekali variabel. Lalu bagaimana kita apabila menambahkan 2 variabel yang memiliki tipe data string? Di sini ada nama depan, John, nama belakang, Doe ya, John Doe ya. Tipe datanya keduanya adalah string. Lalu di sini kita buat variabel lagi. Nama variabelnya adalah nama lengkap. Lalu kita menggabungkan nama depan tambah spasi tambah nama belakang. Ini kita coba running, tidak ada tampilan. Kita coba print dulu ya. Print nama lengkap. Kira-kira outputnya akan seperti apa? Kita coba running kembali. Oke, jadi seperti ini. Ketika beberapa, atau ini dalam kasus ini 2 ya, 2 tipe data string itu digabungkan dan ini ditambah spasi, maka dia bentuknya akan seperti ini. Saya akan ubah sedikit agar namanya lebih familiar. Misalkan kita ganti lagi menjadi Presiden Indonesia ya. Kita tidak menggunakan nama. Lalu kita ingin menuliskan
kedua data atau tipe data ini yang terpisah karena dia berdiri sendiri-sendiri dengan variabel baru nama lengkap, maka ketika di running dia menjadi Presiden Indonesia. Kalau kita hilangkan, dia akan menjadi seperti ini ya. Hanya satu presiden, kemudian kita gabungkan menjadi Presiden Indonesia. Jadi ini sangat mendasar sekali ya. Kalau tipe data integer yang akan kita bahas pada video tersendiri, ketika dia bilangan ditambah bilangan, maka hasilnya akan berupa penjumlahan. Misalnya 5 tambah 5 berarti dia 10. Namun ketika string, nanti jadinya akan seperti ini. Cara yang cukup mudah ya. Lalu, bagaimana ketika kita ingin membuat enter ya di data string kita, misalkan seperti ini, Jalan Jenderal Sudirman, lalu kita ingin enter. Untuk membuatnya, kita bisa menggunakan garis miring yang ke kiri, lalu N, seperti ini. Nanti ketika kita print alamat, maka ketika di running, hasilnya Jalan Jenderal Sudirman, lalu dia ada enter ya, Jakarta. Jadi untuk membuat enter, kita menggunakan yang seperti ini, simbol ini saja. Silakan sahabat belajar, mungkin bisa dicatat ya, agar lebih paham lagi bagaimana membuat enter di sebuah data string, tipe data string. Lalu kita bisa mengakses karakter dalam string. Misalnya di sini saya running dulu, hasilnya apa? Adalah P. P dari mana? Karena kita menampilkan variabel kata pada indeks 0. Di sini indeks 0 ya. Artinya P adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan di bahasa pemrograman Python, tiap indeks itu dimulai dari 0. Jadi kalau misalkan ada angka seperti ini, kita ingin huruf Y, maka 1. Karena dia berada di indeks ke 1. P adalah 0, 0, 1 ya. Kita coba running. Maka dia Y. Kalau ketika kita ketikkan 2, maka dia menjadi apa? Menjadi T. Jadi seperti itu untuk mengakses karakter di dalam sebuah string. Kita bisa mengetikkan variabelnya, lalu kita buka kurung siku ya. Walaupun saya lebih sukanya menyebutnya kurung kotak. Ya, kurung kotak, lalu kita ketikkan indeksnya. Lalu bagaimana ketika kita ingin melihat panjang dari sebuah string? Caranya cukup mudah. Kita bisa membuat seperti ini. Lalu kita panggil function atau method di string atau keyword dari Python untuk melihat isi dari atau panjang dari teks ini. Saya tampilkan dulu print panjang. Ketika dia di running, maka hasilnya akan seperti ini. Panjang atau jumlah karakter yang ada di sini adalah 25. Kita cukup memanggil len, lalu kita masukkan teks sebagai argumen, lalu ketika kita tampilkan isi dari panjang, hasilnya adalah 25. Kemudian, kita tadi sudah belajar bagaimana mengakses karakter. Lalu bagaimana ketika kita ingin memotong sebuah string? Caranya sangat mudah. Jadi caranya adalah ketika kita ingin memotong sebuah string, kita berikan indeks yang seperti ini. Artinya kita coba running dulu ya. Kita print dulu, print potongan dari kata atau kalimat yang ada di variabel kalimat, cuaca ya, outputnya adalah cuaca ketika saya menampilkan data atau variabel potongan. Cuaca dari mana? Itu dari indeks ke-9 dan 14. Kita hitung saja. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ini 9 ya. Kemudian dia ke 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jadi ada di sini kata cuaca. Kita hanya perlu melihat berada di indeks mana karakter yang ingin kita ambil. Jadi seperti itu ya sahabat belajar, caranya sangat mudah. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang integer. Tadinya saya ingin menyatukan penjelasan terkait integer, namun khawatirnya nanti terlalu panjang videonya dan sahabat belajar menjadi bingung dan tidak fokus dalam belajarnya. Oleh karena itu nanti terkait dengan tipe data umum berikutnya yaitu integer akan kita bahas pada video tersendiri. Oke sahabat belajar, demikianlah video kita terkait dengan tipe data umum yang paling dasar. Kita masih belajar tentang string. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang integer. Baiklah sahabat belajar, tadi kita sudah membahas dan mengimplementasikan cara kerja string atau tipe data string di bahasa pemrograman Python. Saya Hartono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda semua. Salam semangat dari kami, Guru Virtual.id.